Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, Sampurasun. Salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Berikut ini kami akan mencoba memaparkan sebuah materi tentang solusi alternatif penelitian tindakan kelas atau PTK menggunakan platform Google Classroom, di mana pada umumnya, pada normalnya penelitian tindakan kelas itu dilakukan dengan tatap muka bersama peserta didik kita. Namun dalam kondisi seperti saat ini, di mana kita sedang menghadapi bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19, di mana kita harus social distancing atau membatasi interaksi sosial di antara kita, agar kita bisa mensukseskan program pemerintah dalam pencegahan penularan virus corona supaya tidak terlalu masif. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian, mari sama-sama kita menyimak pemaparan bagaimana solusi alternatif untuk melakukan penelitian tindakan kelas secara tatap muka berganti dengan penelitian tindakan kelas maya atau secara daring. Baik, para pemirsa, mari sama-sama kita saksikan pemaparannya. Ya, halo Bu Wilna. Sudah siap memaparkan materinya? Baik Bu, siap. Oke, silakan kepada Pak Bagus ini untuk memaparkan. Ya. Halo, cek. Terdengar suara saya jelas, Ibu Iis, Bu Wilna? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat ya dan karunia sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap beraktivitas sebagaimana biasa dengan keterbatasan yang ada dalam kondisi saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Iis selaku host pada event kali ini, Bu Wilna sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi yaitu tentang solusi alternatif ya penelitian tindakan kelas menggunakan Google Classroom. Baik, saya akan memulai share konten saja untuk mempersingkat waktu. Sebelum saya mulai kepada inti pembahasan, saya akan sedikit mereview event saat ini, bahwasanya kita sedang dalam keadaan darurat ya, bencana non alam yaitu COVID-19, di mana semua aspek termasuk pendidikan kita terkena dampak dari social distancing, sehingga kita dalam pelaksanaan pembelajaran pun terpengaruh, yaitu proses pembelajaran tatap muka. Saya tidak akan membahas detail rinci tentang proses penelitian tindakan kelas ini dan juga tidak membahas semua fitur yang ada di platform Google Classroom. Saya hanya ingin mencoba menampilkan sedikit ya solusi apa yang bisa kita pergunakan dalam kondisi seperti saat ini, gitu Bapak Ibu ya. Ibu host dan Ibu moderator, kalau suara saya kurang jelas tolong monitor ya. Halo? Ya. Ya. Apa sudah tampil slide saya? Sudah ada, Pak. Ada? Ada. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita kembali dalam membahas
solusi alternatif penelitian tindakan kelas menggunakan Google Classroom. Sebelum kami melanjutkan pembahasan ini, mohon diingat, bukan bermaksud ingin mempromosikan produk tertentu, namun kami mencoba ya membahas atau menjelaskan sedikit ya salah satu dari sekian banyak platform yang digunakan dalam Learning Management System atau LSM berbasis daring atau online. Salah satunya memanfaatkan akun Google kita, yaitu fitur atau fasilitas Google Classroom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa sekalian, kita bahas langsung kepada intinya. Sebagai pembuka, kami jelaskan sedikit bahwa salah satu platform yang akan dijelaskan di sini yaitu Google Classroom berbasis Linux ya tentunya, di mana bisa terdeploy atau terinstall dan terpasang di berbagai device, termasuk itu laptop ataupun personal komputer PC, bahkan di smartphone kita ya yang berbasis Android dan yang lain sebagainya. Nah, semua itu adalah sebuah teknologi artificial intelligence ya yang dapat kita manfaatkan fitur-fiturnya untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran ya. Ini dapat kita manfaatkan dalam dunia pendidikan, di mana ada suatu fitur dari Google yaitu Google Classroom untuk mengelola kelas di dalam jaringan. Nah, teknologi ini adalah teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna sebagai salah satu media alternatif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Jadi intinya Google Classroom adalah salah satu dari sekian banyak learning management system yang berbasis online ya dalam jaringan untuk kita gunakan, kita manfaatkan dalam penelitian tindakan kelas seperti halnya penelitian tindakan kelas nyata tatap muka. Namun di sini kita ya melakukan penelitian tindakan kelas maya atau dalam jaringan. Mungkin sudah tentu setiap produk ataupun hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik, kita lanjutkan. Pertama kita ingin sepakati dulu bahwa model penelitian tindakan kelas atau PTK sudah umum ya kita ketahui. Ini adalah bagannya, gambar bagan, di mana penelitian tindakan kelas itu terdiri dari beberapa siklus dengan proses inti di tiap siklusnya, yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan terakhir ada refleksi. Dari setiap proses siklus ini memiliki ya sistem yang terstruktur, mulai dari perencanaan sampai dengan refleksi dapat kita implementasikan dalam kelas maya ini ya. Sebagaimana kita lakukan dalam kelas nyata atau tatap muka. Ini adalah bagan yang sudah umum kita kenal, yaitu gambar alur pelaksanaan PTK model Kemis dan Tagat ya. Tagat pada tahun 2003 silam yang lalu. Bapak Ibu silahkan mungkin bisa browsing di Google ataupun browser. Kita ketik saja di mesin pencarian itu di search engine model PTK Kemis dan Tagat, pasti tidak jauh gambarnya seperti yang tampil pada gambar ini. Ya, inilah ya penampakannya. Kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya Google Classroom merupakan salah satu dari learning management system berbasis online, di mana kelas maya ini yang menggunakan platform Google ya adalah salah satu dari sekian banyak platform pusat sumber belajar atau PSB. Dan kita sudah kenal dan juga mendengar, bahkan ada yang sudah disosialisasikan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu portal khusus rumah belajar yang Bapak Ibu dapat akses ya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu merupakan portal khusus yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
untuk kita semua bisa kita manfaatkan konten-kontennya sebagai sumber belajar kita. Yang kedua, Google Classroom ini merupakan digitalisasi proses pembelajaran, ya, sebagai salah satu platform yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran secara daring, ya. Pertama, media pembelajaran jelas bisa kita manfaatkan melalui search engine, mesin pencari, ataupun kanal-kanal YouTube. Banyak sekali konten-konten edukasi yang bisa kita cari dan kita manfaatkan. Yang kedua, tatap muka. Tatap muka mungkin tidak bisa setiap hari, barangkali bisa kita atur penjadwalannya, menyesuaikan waktu agar serentak peserta didik kita semua dapat mengikuti. Yaitu bisa menggunakan tambahan video konferensi, mungkin dari Google itu ada Google Meet, ya, ataupun Webex. Itu bisa dimanfaatkan untuk proses tatap muka secara daring. Yang terakhir adalah sumber belajar. Jelas sumber belajarnya kita bisa tata dan terstruktur dalam akun kita. Yang terakhir adalah analisis data berbasis cloud, tersimpan pada penyimpanan online seperti Google Drive yang kita miliki pada akun kita, dan rekaman dari hasil video konferensi yang kita lakukan bersama peserta didik kita. Ya, inilah tahap awal siklus pertama, di mana pertama perencanaan, kita sediakan modul. Setelah modul tersedia, kita upload, lalu kita informasikan kepada peserta didik kita. Lalu terserah, begitu kita sudah selesai semua, kita jadwalkan dan kita infokan pada forum kelas di Google Classroom itu. Kita adakan pelaksanaan sesuai jadwal mapel sebagaimana kita lakukan pada tatap muka, di mana modul itu kita upload pada kelas tersebut. Demikian juga mungkin ada penugasan-penugasan ataupun tes-tes tertentu pada tatap muka pertama. Dan terakhir adalah refleksi. Refleksi ini mencakup pengamatan, partisipasi aktif peserta didik kita, dan juga asesmen dari hasil penugasan yang mungkin kita berikan. Tergantung kita berikan penugasan secara struktur ataupun kolektif, bisa kita atur pada penjadwalan di Google Classroom ini. Nah, ini adalah contoh pengumuman yang bisa kita rinci pada tampilan muka atau di forum depan di kelas Google Classroom kita. Ini adalah contohnya. Seumpama besok adalah jadwal hari Senin, karena sekarang hari Senin, anggaplah besok hari Senin gitu sebagai contoh. Kita cantumkan di situ jadwal pelajarannya hari apa dan pelajarannya apa, jam keberapa, ya. Di sini dicontohkan jam pertama dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Kita cantumkan juga materinya, mata pelajaran yang kita jadwalkan tentang apa. Lalu kita tentukan judul kegiatan pertemuan ini apa, ya, berdasarkan materi yang kita berikan. Di sini kami contohkan, sesuai contohnya itu mengamati peta kondisi geografi di Indonesia. Lalu ada kode kegiatan. Di sini TM1 anggap seperti tatap muka, ya, tatap muka 1 pada interface Google Classroom kita, disertai dengan nama mata pelajaran. Fungsi kode kegiatan ini adalah sebagai bahan acuan bagaimana nanti kita merefleksikan hasil dari pertemuan yang pertama ini. Nanti akan kami jelaskan sedikitnya, ya, melalui penugasan maupun materi yang akan disampaikan kepada peserta didik kita. Lalu kita batasi waktu pengamatan. Seumpama 2 jam mata pelajaran itu adalah 90 menit, kita bisa bagi-bagi sesuai dengan kehendak kita. Misalkan batas waktu pengamatan dalam suatu materi sekian menit, bisa itu mengamati video YouTube ataupun mengamati suatu bacaan atau artikel pada suatu website tertentu. Lalu disediakan sesi tanya jawab forum, umpama secara tertulis ataupun chat, ya, melalui forum kelas. Lalu kita berikan juga di sini tujuan pembelajarannya. Bahwasanya tatap muka pertama ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami kondisi letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Nah, di sini bisa kita alokasikan juga untuk
tes, misalkan di sini contohnya ada 3 tes. Pertama post test yang berupa mengupload ringkasan menggunakan Microsoft Word atau Google Dokumen untuk diisi dan dibatasi waktu misalkan 10 menit. Lalu tes kedua tes quiz ya. Ini kita manfaatkan fitur Google Form dari platform Google. Misalkan di sini kita buatkan contoh bebas ya. Bisa multiple choice ataupun pencocokan linear dan sebagainya. Kita berikan berapa soal dan kita tentukan batasan waktunya. Lalu di sini dicontohkan ada tes ketiga yaitu diskusi ya, diskusi forum. Kita adakan 15 menit. Ini kita tentukan batas waktu misalkan 15 menit. Sesi sebagaimana sesi tanya jawab pada forum sebelumnya. Barangkali ada yang masih ditanyakan oleh peserta didik kita, maka kita sediakan pula alokasinya. Dan terakhir adalah refleksi, di mana kita setelah mengetahui hasil-hasil dari tes dan mengetahui materi yang tersampaikan kepada peserta didik kita sampai sejauh mana dan berapa persen kemungkinan ya. Sekali lagi ini adalah kemungkinan karena ini bukanlah proses tatap muka yang dapat kita pantau secara real time dalam satu waktu dan satu tempat tertentu. Ya, ini adalah bagian solusi alternatif ya daripada tidak ada. Nah, ini kita bisa manfaatkan, yaitu dengan cara keaktifan diskusi peserta didik kita. Lalu terakhir adalah kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan pertama ini ya. Lalu kita mereview barangkali perencanaan tatap muka kedua, apakah nanti ada pengulangan atau mungkin ada perbaikan dari beberapa siswa yang mungkin masih belum mencapai tujuan pembelajaran ini dalam konteks pada tatap muka pertama ini memahami kondisi letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Nah, itu adalah contoh dari siklus pertama proses dalam pembelajaran melalui daring di Google Classroom ya yang kita buat. Baik, lanjut. Dan biasanya siklus kedua pun tidak jauh berbeda dengan siklus pertama, hanya mungkin kita ada penambahan perencanaan, di mana perencanaan tersebut biasanya kita melakukan analisis hasil dari refleksi siklus pertama ya. Ini adalah tindakan hasil refleksi siklus pertama yang tadi ditambah dengan materi tatap muka kedua atau TM kedua, di mana acuannya adalah sumber data hasil dari pengamatan tatap muka pertama yang kita lakukan. Perencanaan ulang yang pertama mungkin hanya penambahan atau review dari materi sebelumnya. Kita ulang modulnya, kita pastikan siswa itu memahami seluruhnya, dan kita berikan informasinya di forum kelas. Lalu pelaksanaannya tidak jauh berbeda, kita upload materinya, ya materi yang sama dan berbeda khusus untuk tatap muka kedua. Kalau memungkinkan waktunya, kita bisa penugasan dan melakukan pengamatan melalui waktu yang kita sediakan pada para peserta didik kita dalam melaksanakan tugasnya. Dan ini kembali kita lakukan assessment ya melalui Google Form ataupun pengamatan pada pelaksanaan sebelumnya, yaitu mengerjakan soal-soal maupun pada sesi tanya jawab. Nah, ini adalah contohnya ya Bapak Ibu, para pemirsa. Ini adalah contoh grafik dari respon hasil isian. Ini dalam contoh hanya satu tanggapan ya, itu saya sendiri, karena hanya untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini kita bisa mengetahui berapa persen dari sekian jumlah siswa atau peserta didik kita yang mengerjakan ataupun barangkali belum sama sekali mengerjakan, agar kita catat kendala-kendala yang mereka hadapi ataupun kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh mereka, sehingga bisa kita tanyakan di dalam forum kelas. Dan begitu seterusnya sampai juga siklus ketiga. Kami tidak akan membahas konteks penelitian tindakan kelas tatap muka itu ya Bapak Ibu, karena mungkin waktunya pasti tidak akan memungkinkan seperti rumusan masalah dan lain sebagainya sampai dengan analisis teknik pengumpulan data bagaimana ya. Kita hanya memanfaatkan mencoba
mencari solusi alternatif bagaimana melakukan penelitian tindakan kelas yang biasa tatap muka kita pindahkan, ya, karena kondisi terbatas ini maka kita harus maklumi pula keterbatasan yang ada, ya. Melalui kelas maya ini, ya, kita menggunakan platform Google Classroom. Nah, ini saya contohkan siklus ketiga kita adakan tatap muka secara daring melalui video conference, ya, bisa per kelompok, ya, per kelas, ataupun kita gabung dengan jenjang yang sama. Kelas umpama kelas 7 itu untuk SMP ada 3 rombel, ya, 7A, 7B, 7C dan lain sebagainya. Ya, begitulah Bapak Ibu, ya. Begitu seterusnya, ya, pasti akan sama berapapun refleksinya. Nanti akan kami share video terkait langsung pada tempat, ya, TKP, langsung ke aplikasi Google Classroom-nya. Baik, mohon sabar menunggu dulu. Kita akan ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah contoh, ya. Ini adalah contoh saja di mana kelas kita ini saya berikan judul nama kelasnya PTK D, ya, penelitian tindakan kelas digital atau kelas maya, sebagai pengganti penelitian tindakan kelas tatap muka. Nah, ini adalah kode kelas yang kita bagikan melalui media sosial, Bapak Ibu, ya. Kita bisa berinteraksi selain dengan peserta didik kita melalui sosial media, juga dengan Google Classroom. Kita integrasikan, kita padukan saja, ya. Dimana kita manfaatkan informasi, ya, selain dari forum kelas ini, kita manfaatkan media sosial. Bisa itu Facebook, ya, WhatsApp, grup-grup WhatsApp, grup mungkin di setiap sekolah pasti ada grup wali kelas gitu barangkali, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk sosialisasi ataupun pemberian informasi terkait proses pembelajaran. Nah, ini adalah yang kita bagikan kepada peserta didik, kode kelas kita, kelas berapa. Nah, kodenya ini kita bagikan melalui kanal-kanal YouTube, bisa juga, ataupun media sosial milik sekolah ataupun milik wali kelas atau guru mapel, untuk dibagikan kepada para peserta didik kita. Jadi peserta didik tidak perlu untuk login ke Google akunnya, bisa juga dengan Google orang tua. Mungkin barangkali peserta didik kita zaman now ini sudah nyaris seluruhnya memiliki smartphone Android, mungkin bisa diakses, ya. Terlebih lagi sudah ada di dalam rumahnya itu personal komputer ataupun laptop, sehingga bisa dimanfaatkan dalam penugasan dan proses pembelajaran jarak jauh. Ya, inilah contohnya. Nah, ini yang tadi kami tampilkan, Bapak Ibu, ya. Ini contoh informasi, papan informasi dalam satu kelas. Nah, ya, bagaimana cara membuatnya? Maaf, mungkin ada kendala jaringan. Bagaimana cara membuat papan ini? Pertama, kalau memang kita adalah seorang guru, jelas, ya, pertama kita membuat kelas. Kami tidak akan membuat atau menjelaskan seluruh fitur yang ada di Google Classroom karena keterbatasan waktu barangkali, ya. Dan juga Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, bisa searching di search engine, ya, di pencarian ataupun di kanal-kanal YouTube, bagaimana mengelola Google Classroom itu. Nah, kami hanya menyampaikan sedikit saja yang ada kaitannya dengan proses penelitian tindakan kelas. Nah, ini adalah contohnya jadwal pelajaran pada hari Senin yang tadi kami sampaikan. Sudah ada materi dan video pembelajaran dari kanal YouTube Ruang Belajar Kemdikbud, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh memposting sebuah tugas ke dalam kanal kelas kita. Dan apabila dalam satu kelas ini kita kan pasti ada beberapa mapel, Bapak Ibu, ya. Di sini di menu anggota kita bisa menginvite atau mengundang guru lain masuk kepada kelas kita apabila kita sebagai
admin sebuah kelas. Ini kami sarankan adalah yang membuat kelas itu adalah para wali kelas. Jadi diusahakan wali kelas pun itu kelas tertentu ya Bapak Ibu membuat kelasnya, ya, membuat kelasnya, lalu mengundang setiap guru mapel yang ada ke dalam kelas tersebut agar informasi apapun itu bisa diketahui oleh setiap guru, dan bahkan setiap guru dapat men-share ya, membagikan sebuah jadwal, forum atau informasi yang berkaitan dengan kelas tersebut bisa langsung dapat diposting pada forum kelas ini. Nah, ini adalah contohnya ya, mulai dari materi. Nah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, ini adalah contoh membuat atau memposting sebuah materi di dalam sebuah kelas kita. Perlu diketahui Bapak Ibu pemirsa sekalian, ini adalah salah satu solusi kita untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita dari jarak jauh ya. Nah, inilah kami contohkan. Di sini sudah ada slide atau link yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Misalkan link itu berupa gambar ataupun website ataupun artikel yang dapat dibaca oleh siswa, tergantung kita berikan berapa menit alokasi waktu tersebut. Apabila sudah mencapai waktu yang sudah ditetapkan, ya silahkan ini dihapus ataupun mungkin diganti ya. Dan ini semuanya dihapus ya, bisa di delete ini. Dan tidak perlu khawatir, akan ada backupnya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa langsung dihapus ya. Nah, dalam ini juga pasti kita adakan monitoring kelas. Bisa kita tanyakan di sini, apakah ada di antara siswa yang masih belum paham, umpama ini kita berinteraksi secara verbal namun jarak jauh berupa seperti chat Bapak Ibu ya, belum memahami konteks materi tersebut di atas. Nah, ini adalah contoh. Ini pasti akan apabila memang ada beberapa siswa akan bertanya pada forum ini ya, pada menu materi ini pasti akan ada sesi tanya jawab. Nah, ini kita batasi juga mengingat waktu dalam tahap tatap muka pertama ini kita terbatas waktu, dan begitu seterusnya. Dan inilah contoh beberapa tugas ya. Nah, ini cara membuat kelas adalah ketika kami membuat contoh pada guru-guru bagaimana cara membuat kelas ya Bapak Ibu. Nah, inilah contoh post test. Apa fungsi post test? Fungsi post test kita manfaatkan keaktifan peserta didik kita. Gimana ini tugasnya adalah setelah materi kita berikan dan dibaca oleh mereka, dari sekian banyak siswa dalam post test ini berapa persennya mengerjakan. Karena di sini tugasnya diberikan tugas untuk meringkas ya, merangkum hasil pengamatan pada materi yang sudah diberikan. Dan kita juga bisa tanyakan kembali di sini. Umpama di sini dikasih komentar bahwasanya waktu penugasan telah habis, silahkan kita catat waktunya gitu ya, umpama berapa menit penugasannya. Lalu kita berikan komentar di sini, karena pasti di sini akan terekam Bapak Ibu ya waktunya. Contoh, saya akan membuat komentar, silahkan kerjakan waktu pengerjaan tidak lebih dari 30 menit. Ini akan ada rekam jejaknya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah waktu ya, karena sekarang jam 10.14. Jadi jawaban ini bisa kita soal ini
bisa kita nonaktifkan ketika waktunya sudah 30 menit semenjak menit 14. Jadi 10.44 bisa kita nonaktifkan Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sini ke post testnya. Karena awalnya ini sudah di-post atau dikirimkan untuk dikerjakan oleh siswa, maka link ini bisa kita nonaktifkan Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa diakses lagi ya. Dengan bagaimana caranya? Maka ini fungsi bagikannya kita batasi lagi. Caranya yaitu pertama kita klik menu bagikan yang ini yang tadi ya, klik lanjutkan. Nah ini kita ubah ya. Nah ini kita ubah ya, nonaktifkan ya. Pertama kan tadi kita seperti ini ya, hanya dapat melihat gitu ya. Kalau mengerjakan di sini barangkali ada yang memiliki aplikasi Google Dokumen, kita klik dapat mengedit, maka langsung diedit di sini Bapak Ibu ya. Nah selesai. Nah ini bisa diedit di sini, langsung dikerjakan, diringkas. Nah karena di langsung Google
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
Guru hebat, salam Indonesia, dan tetap berada di rumah dan tetap sehat selalu. Salam. Ya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah materi solusi alternatif penelitian tindakan kelas menggunakan platform Google Classroom. Sebagai pengganti dari penelitian tindakan kelas tatap muka, di mana kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita lakukan secara tatap muka bersama peserta didik kita. Mudah-mudahan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin suatu hal yang kita anggap remeh justru dianggap sungguh luar biasa dan bermanfaat bagi sebagian orang lain. Mungkin sebagian orang lain menganggapnya biasa saja, namun sebagian yang lain justru menganggap itu sangat luar biasa dan sungguh bermanfaat. Teruslah kita tetap belajar tanpa henti, dan teruslah kita terus saling berbagi tanpa batas. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan maupun kesalahan ucapan, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga materi ini dapat tersampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh guru dan pendidik beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda dan telah menyaksikan video ini. Salam sejahtera.